warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Hadratul mukarramin yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita muliakan, tuan rumah sahibul hajah pada kesempatan malam hari ini, yaitu saudara Ustadz Dipa, juga orang tuanya Bapak Haji Rusli, Bapak Haji Rusdi, dan mudahan senantiasa dalam sehat walafiat dan di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Habiban al-Mahbub Al-Habib Muhammad bin Qusay al-Haddad, mata'anallahu bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah sehatkan beliau, Allah panjangkan umurnya, dan mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan-urusannya, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan juga kehadiran beliau pada malam hari ini menambah keberkahan untuk kita semua, karena sanad beliau nyambung dan sampai kepada junjungan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hadirnya beliau di tengah-tengah kita semakin keberkahan pada perkumpulan malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Juga al-mukarram al-muhtaram yang saya hormati, Al-Ustadz Musa, Al-Ustadz Muhammad, Ustadz Mul, sahabat saya Ustadz Hafid, al-mukarram al-muhtaram Ustadz Agus Susilo, mata'anallahu bituli hayatihim, dan mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sehat semua pada guru-guru kita, amin. Para orang-orang tua, para haji, para asatid yang lainnya, para sepuh tokoh masyarakat, para ketua lingkungan yang saya hormati, mohon maaf jika tidak disebutkan nama satu persatu. Mudah-mudahan insya Allah tidak mengurangi adab dan ta'zim kepada semuanya. Pada malam hari ini kita berkumpul di tempat ini, alhamdulillah, di malam yang keberapa ini Maulid Keliling? 28. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya bisa bersilaturahim lagi ke kampung ini. Dengan itu juga udah dibujuk-bujukin sama Ustadz Agus, disuruh datang. Alhamdulillah pada malam hari ini nyampe juga, nebak juga. Katanya saya disuruh tausiah. Pas sampai sini saya ketemu Habib Muhammad, jadi rada-rada geget saya, rada-rada grogi, dan hampir aja apalan yang tadi saya apalin lupa jadinya nih pas kemudian. Jadi bagaimana ini ya? Jadi ya apa adanya dah, kalau saya ngomong ada yang lupa dikit-dikit, karena tahu sendiri di sini ada cucunya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah Maulid Keliling Perigi Bersatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita diundang oleh Sohibul Hajah. Di samping memang rutinitas
kegiatan maulid keliling setiap malamnya, ada juga hajat yang tertentu, yaitu saudara Ustadz Dipa. Beliau alhamdulillah telah mentasmiyah putra pertamanya yang sudah tadi kita laksanakan. Mudah-mudahan Ananda Muhammad Zaki Mukhtar semoga kelak dijadikan anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Saudara, dia bersyukur sekali kepada Allah Ta'ala karena menurut yang saya dengar, beliau udah ngarepin, udah ada kali bertahun-tahun. Alhamdulillah saat ini Allah sudah berikan beliau, Allah karuniakan beliau seorang putra yang sudah ada dan hadir di tengah-tengah keluarganya. Kata dia, emang juga ini yang ditunggu-tunggu. Makanya dia girang banget Ustadz Dipa. Saya teringat satu kisah dulu di zaman Nabi Musa alaihi salam. Ada seorang ibu-ibu, umurnya udah 40 tahun, dan udah lama berumah tangga, tetapi belum juga dikaruniai seorang anak. Nah, ini ibu-ibu usia 40 tahun lah. Kalau udah 40 tahun kan, udah 40 tahun makan ibarat, kalau kata ayam udah ayam biang itu ya, 40 tahun. Dia datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya Nabi Allah Musa, saya rumah tangga udah lama ini, tapi belum juga dikaruniai seorang anak. Lah lantas doain ya Nabi Musa, biar Allah berikan saya keturunan. Babanya udah pengen banget ngemban anak, engkongnya juga udah pengen banget nimang cucu. Doain ya Nabi Allah Musa, biar Allah kasih turunan kepada saya. Nabi Musa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya turunlah malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kata malaikat Jibril nyampein, ya Musa, itu perempuan bilangin, ada pesan dari Allah, saya suruh nyampein nih. Itu ibu-ibu udah ditulis di Lauhil Mahfuz, dia itu akim, mandul, nggak bakalan punya anak. Itu disampaikan sama Nabi Musa. Oh, ibu ini udah dicatat di sono di Lauhil Mahfuz, kagak bakalan punya anak. Udah dicatat mandul. Sedih nih ibu-ibu mendengar jawaban Nabi Musa alaihi salam. Ulang dia. Tahun berikutnya datang lagi kepada Nabi Musa dengan permintaan yang sama. Ya Nabi Allah Musa, doain lagi nih, saya datang lagi nih. Doain apa bu? Ini saya pengen banget punya turunan, pengen banget punya anak. Lah kan kemarin udah tahu jawabannya, bahwa ibu udah dicatat akiman, mandul, gak bakalan punya anak. Ya kali kalau yang ini mah kali didoain lagi, kali berubah kali. Akhirnya didoain lagi sama Nabi Musa. Nabi Musa munajat, turun lagi malaikat Jibril menyampaikan jawaban yang sama. Tuh kan bu, apa saya kata, sama kan, ibu udah dicatat mandul, enggak bakalan punya anak. Sedih dah ini perempuan, dia pulang. Setelah beberapa tahun kemudian Nabi Musa alaihi salam ngelihat tuh ibu-ibu dari jauh, tuh ibu-ibu udah gendong-gendong bayi. Nabi Musa takjub, disamperin, bu,
Ibu kemana? Bukannya yang waktu itu minta doa sama saya kan? Iya, iya Nabi Allah Musa, saya orangnya. Ini anak siapa? Lah anak saya. Nabi Musa takjub, anak ibu, iya. Lapanan waktu itu saya berdoa, Allah Ta'ala sudah mencatat bahwa ibu ini gak bakalan punya anak. Akhirnya Nabi Musa penasaran, dia nanya malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, ini perempuan bisa punya anak sedangkan Allah Ta'ala pada saat aku berdoa, Allah Ta'ala katakan nih perempuan sudah tercatat di Lauhil Mahfuz tidak bakalan punya keturunan. Akhirnya kata malaikat Jibril, ya Nabi Musa, Allah Ta'ala katakan, kata betuha akimah wa qalat annani rahim. Wahai Musa, aku telah tetapkan di Lauhil Mahfuz, aku catat, aku tetapkan bahwa ini perempuan adalah perempuan mandul. Wa qalat annani rahim. Tetapi ini perempuan ya Musa, setiap malamnya dia selalu memuji-muji aku, selalu menyebut-nyebut namaku, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahmanad dunya wa ya Rahimal akhirah. Disebut terus, dia puji terus Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya setelah perempuan ini menyebut-nyebut nama Allah Ta'ala terus menerus, dia berdoa, dia nggak putus asa, dia tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan keturunan. Akhirnya inna rahmati sabaqat kudrati, sesungguhnya kasih sayangku mengalahkan ketentuanku. Ini menjadi pelajaran untuk kita saudara, manakala kita menginginkan sesuatu, terus tetap kita berdoa kepada Allah, tetap kita meminta kepada Allah, tetap kita memuji Allah agar Allah turunkan kasih sayangnya kepada kita semua. Dan akhirnya pada malam hari ini Sahibul Hajah begitu bergembiranya telah dikaruniai seorang putra. Kita doakan mudah-mudahan Ananda Muhammad Zaki Mukhtar kelak menjadi orang yang membanggakan kedua orang tuanya, orang soleh, orang yang berilmu, orang yang berakhlak mulia, orang yang terus bisa membela agama Allah dan membela agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kita dikumpulin pada malam hari ini, disuruh doain, karena kata Nabi, idza ata ahadakum mayujibu min malin au waladin au ghairihi falyad'u bil barakah. Kalau datang kepada kalian sesuatu yang membuat kalian senang, yang membuat kalian bahagia, yang membuat kalian girang, Allah berikan kepada kalian min malin, umpama kata kita dikasih rizki, dikasih harta, ya itu kan sesuatu yang girangin kita. Loh apa? Kalau yang biasa ngobjek, alhamdulillah tanah kejual, lu ilahilah, kurang girang bagaimana? Dikasih rezeki sama Allah Ta'ala. Awaladin, ataupun emang lagi ditunggu-tungguin seorang anak, akhirnya dikaruniai sama Allah Ta'ala. Nah, kapan-kapan tempo-tempo ada sesuatu yang membuat bahagia kalian, baik harta ataupun diberikan keturunan, augoirihi, ataupun selainnya, apapun nikmat dari Allah Ta'ala yang kita dapatkan, falyad'u bil barakah, maka hendaklah doain biar ada berkahnya. Kata Nabi begitu. Makanya tadi kita doain biar anak turunan yang udah dikaruniai oleh Allah kelak bisa juga membawa keberkahan di dalam hidupnya bagi kedua orang tuanya. Kan enak begitu kita punya anak,
terus anak kita membuat kita girang. Nah, berarti kita yang kudu berupaya dari mulai dia masih di alam kandungan. Ya, kan manusia sebelum dia masuk ke alam rahim, ya waktu di alamul arwah itu Allah pindahkan ke alam berikutnya. Dari kita tadinya nih semua yang duduk di sini nih, yang kumpul di sini, tadinya kita ada di alamul arwah, alam roh. Dan itu kita kagak sadar di alam roh tersebut dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang sadar, atau juga nih kita nih, satu juga nggak ada yang sadar nih kita di sini pernah melewati alamul arwah pindah ke alam rahim, atau juga kita nggak ada yang sadar, terkecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad orang manusia yang sadar, yang sadar perpindahan dari alamul arwah ke alam rahim. Nabi mah mengetahuinya. Kalau kita manusia biasa, kita nggak ada yang tahu. Kok bisa pindah kita ke alam rahim, itu ke atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi dari alamul arwah, Nabi mengetahui, Nabi berpindah ke alam rahim ibundanya. Nabi sadar, Nabi tahu. Kita nggak tahu. Dan di saat di dalam kandungan, Nabi pun mengetahui. Kita di alam kandungan, di alam rahim selama 9 bulan, itu kita tidak mengetahui, kita tidak sadar apa-apa. Alhamdulillah didohirkan kita ke alam dunia ini. Di alam kandungan saudara, orang tua kita dulu, biar supaya ini kita hidup kita jadi berkah, itu orang tua kita ngupayain biar supaya bagaimana nih anak yang masih dalam perut biar berkah. Usia dapat 4 bulan atau 7 bulan diundang orang untuk datang ke rumah, buat ngapain? Buat baca Al-Quran, buat baca surah Yusuf, buat baca surah Maryam. Di usia 4 bulan atau di usia 7 bulan. Itu biar apa? Biar si anak yang masih ada di dalam perut berkah. Ketika keluar dia ke alam dunia, menjadi keberkahan untuk kita. Begitu. Jadi dari alam kandungan udah diupayakan sama kita sebagai orang tua, dan kita juga dulu diupayakan oleh orang tua kita sampai akhirnya kita terlahir ke dunia. Belum juga tuntas tuh, orang tua kita akhirnya kita dapat 7 hari kita lahir di dunia. Orang tua kita, emak kita, buah-buah kita repot-repot nyariin biaya, kita dibikinin nama, dicukur rambut, diakekahin, dicariin biayanya buat apa? Biar hidup kita kelak kalau udah dewasa berkah. Alhamdulillah kita udah dilaksanakan orang-orang tua kita dahulu. Nah sekarang kita yang punya anak keturunan, manakala emang keturunan kita pengen berkah, maka ikuti apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, biar kita punya turunan berkah. Apalagi malam hari ini sudah ditasmiyah, dibacakan maulid baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan besar dari Sohibul Bait. Mudah-mudahan kelak anak turunannya emang yang dia lagi arep-arepin bisa menjadi anak yang soleh, yang berguna untuk kedua orang tuanya. Biar girang-girangin buah-buahnya nanti kalau udah gede. Itu harapan kita semuanya sebagai orang tua. Tetapi ketika kita menciptakan atau ingin membentuk anak yang benar-benar punya ilmu, punya akhlak, punya adab, maka janganlah pernah kita lupa untuk mencontoh seorang manusia yang begitu mulia, yaitu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar keberkahan nama Nabi disebutin di telinga kita, di anak-anak kecil kita, biar supaya dia dengar. Karena Rasulullah mah jangankan jasadnya, namanya saja ketika kita sebut mengundang keberkahan untuk kita semuanya saudara. Kalau dulu zaman sahabat, mereka yang hidup
Di saat Rasulullah SAW masih hidup, mereka ada di tengah-tengah Rasulullah. Mereka bisa merasakan bagaimana keberkahan-keberkahan yang mereka rasakan. Mereka hidup di zaman saat Nabi masih ada. Mereka bisa mencari berkah dengan Rasulullah, dengan tubuh Rasulullah. Semua yang ada di jasad Rasulullah, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya adalah berkah bagi para sahabat. Kita hidup bukan di zaman Nabi, tetapi kita orang yang beriman kepada Nabi, dan kita diperintahkan untuk menyebut banyak-banyak nama Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Dengan banyak kita membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Biarlah walaupun kita tidak pernah merasakan berjumpa dengan Rasulullah, kita tidak pernah merasakan hidup di saat Rasulullah masih ada, tetapi yang penting kita mendapatkan keberkahan dari Rasulullah SAW. Dengan setiap malamnya kita keliling dari rumah ke rumah menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyak membaca sholawat kepadanya. Mudah-mudahan semuanya kita yang hadir di sini setiap malamnya kita membaca maulid, membaca sholawat, menjanjung-nyanjung Rasulullah SAW, menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan itu menjadi keberkahan untuk kita semua, baik dalam kehidupan dunia kita ataupun di dalam kehidupan akhirat kelak. Terkhusus mudah-mudahan doa-doa kita, bacaan kita yang telah kita baca, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi keberkahan wabil khusus untuk sahibul bait sekeluarga. Mudah-mudahan hajat-hajatnya semuanya, keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.